Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Yeay, Allahu Akbar ya. Masya Allah, luar biasa. Untuk ketiga ya, Insya Allah. Kembali lagi bersama kami di sini. Ada saya Upin dan di sana ada Ipin ya. Insya Allah kita akan membahas kembali ya seputar kerohisan tentunya teman-teman sahabat rohis yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada podcast kali ini, insya Allah kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang rohis ya. Kemarin kita sudah ta'aruf mengenal ya apa sih itu rohis. Nah sekarang kenapa sih ya? Kenapa sih harus rohis? Kenapa sih bukan yang lain begitu ya? Ini akan dibahas secara kupas tuntas. Ya, bukan setajam silet ya tentunya. Setajam iya, pisau dapur atau golok ya yang lebih besar gitu ya. Insyaallah bersama pembina keceh kita. Ya, alhamdulillah sudah lama berkecimpung ya tentunya di kerohisan, yaitu kita sambut saja dengan meriah ya. Yaitu APH ya. Assalamualaikum APH, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, sehat. Tafid gimana kabar? Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi nih. Sudah beberapa pekan kita tidak berjumpa dan di podcast kali ini kenapa rohis begitu? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus jatuh hati pada rohis? Mungkin akan sedikit dibahas oleh APH. Kepada APH kami persilakan rohis cek, silakan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat rohis dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tetap jaga iman dan jaga imun di masa pandemi ini. Mungkin sekarang pembahasan Rohis Talk series ini sekarang kenapa sih rohis gitu ya? Sebenarnya sih nggak kenapa-napa ya rohis ya. nggak harus rohis juga, bebas gitu, nggak ada paksaan ikut rohis, nggak ada paksaan nggak ikut rohis juga. Jadi sebenarnya bebas, cuman mungkin kenapa rohis itu ada gitu ya, kenapa rohis itu bisa bermanfaat untuk kita gitu ya. Di sini saya akan mengambil dari buku Panduan Pembinaan Kerohanian Islam atau Rohis sekolah di Provinsi Jawa Barat ya. Ini diterbitkan atau ditulis ya oleh Bagian Agama Biro Pelayanan Sosial Dasar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2014. Ya, jadi kenapa ada rohis itu ya? Apa sih urgensinya gitu ya rohis itu? Setidaknya di sini akan dibahas ada 3 alasan utama. Kenapa sih rohis? Yang pertama, karena rohis sekolah itu kan subjek dan objeknya itu adalah para pelajar gitu ya, para pemuda yang masih di bawah 20 tahun ya, sangat muda gitu ya, dan untuk menanamkan akidah dan moralitas kepada remaja atau para pemuda gitu ya, itu jauh lebih mudah gitu, lebih efektif daripada kepada golongan yang sudah tua gitu ya. Karena mungkin ya di para pemuda ini, para pelajar ini masih bersikap idealis gitu ya, masih bersikap penuh semangat, masih bersikap ya semangat dalam kebaikan, semangat untuk mencari ilmu ya. Ya mungkin ya gitu. Jadi usia muda adalah periode emas untuk belajar gitu ya. Nah, termasuk belajar untuk keislaman gitu ya. Bagi pengurus pasti bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan gitu ya dalam lingkup rohis, lebih mudah untuk menerima seruan-seruan kebaikan. Jadi makanya di rohis sekolah ini
cukup penting ya untuk mewarnai teman-teman pelajar kita supaya tidak menyimpang gitu ya dari fitrahnya. Yang kedua itu kenapa rohis yang kedua ya, itu karena masif atau massal. Jumlah populasi pelajar sangat banyak dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia gitu ya. Jadi walaupun untuk semuanya kuliah gitu ya, mungkin ada yang langsung kerja atau mungkin ada yang menjadi pengusaha gitu ya, atau membantu orang tuanya. Tapi kalau misalnya SMA, di sebagian besar pasti SMA gitu ya, karena ya mau tidak mau SMA itu bisa jadi adalah masa-masa terindah gitu ya dalam hidup kita gitu. Dan ini sangat besar populasinya gitu ya. Ini di sini ada data dari 74 juta populasi pemuda Indonesia berusia 15 sampai 35 tahun di tahun 2000, 24,5% tamat SLTP dan 23% tamat SLTA. Bandingkan dengan 3,86% yang berhasil menamatkan pendidikan sarjana muda dan sarjananya. SMP itu 24, SMA 23, dan sarjana muda maupun sarjana itu di tahun 2000 itu cuma 3%. Jadi emang SMA ini sangat banyak. Jadi kalau misalnya mereka di masa-masa kemasan itu tadi dibiarkan untuk jauh dari agama, itu sangat disayangkan gitu. Jadi makanya kenapa rohis itu ada, karena ya ini adalah medan dakwah yang luas terbentang gitu ya, untuk meningkatkan amal kita, untuk mengajak teman-teman kita untuk ya bersama-sama lah untuk menjadi pribadi yang baik gitu ya. Dan yang terakhir, kenapa rohis itu karena strategis, karena ya para pelajar ini adalah masa depan negara ini, bangsa ini. Jadi kalau ketika lulusan SMA-nya itu dalam kondisi yang hanif gitu ya, dalam kondisi kesadaran beragama yang baik, insya Allah itu akan menjadi suplai sumber daya manusia yang solid di berbagai lapisan masyarakat gitu ya. Ya mungkin ini menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai korupsi di Indonesia. Mungkin ada yang setelah lulus SMA pengen kuliah di hukum atau ilmu politik gitu ya, atau di tata negara dan sebagainya. Itu mungkin kalau misalnya dia duduk di kursi-kursi di wali kota, bahkan di tingkat RT sekalipun gitu ya, itu ketika itu solid, insya Allah yang namanya korupsi itu tidak ada gitu ya, karena dirinya selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi makanya untuk bisa membuat Indonesia jadi lebih baik gitu ya, jadi lebih solid, itu sangat dibutuhkan rohis gitu, karena disinilah kita berubah dengan adanya rohis. Jadi sholat itu takbir seperti apa, wudhu seperti apa, terus juga dengan saum puasa gitu ya, tidak sekedar menahan lapar dan haus aja gitu, tapi lebih memaknai esensi dari puasa gitu. Jadi insya Allah di masa depan para pengurus-pengurus rohis saat ini akan menjadi agen perubahan gitu ya di negara ini, di Indonesia yang kita cintai, membersihkan seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara dari kuman-kuman korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka adalah ruh baru yang akan membawa bangsa dan umat Islam kepada zaman baru, era baru yang lebih cemerlang, maju, adil, dan tentu saja berakhlak. Jadi kenapa rohis? Yang pertama adalah dakwah kepada remaja gitu ya, dakwah kepada pelajar itu akan lebih mudah diterima oleh mereka, sehingga ketika ditanamkan pelajaran-pelajaran akidah gitu ya, atau moralitas, itu akan lebih masuk, lebih akan diserap oleh para pelajar. Yang kedua karena buka begitu ya Pak ya, kalau anak muda itu ya. Yang kedua tadi masif banyak ya, karena jumlah SMA apalagi SMK gitu ya, itu sangat besar. Di sini di Jawa Barat datanya juga sangat besar. Yang terakhir itu strategis untuk masa depan yang panjang gitu ya. Insya Allah mata rantai korupsi gitu ya, itu akan terputus dengan ketika yang mengisi pos-pos tersebut adalah orang-orang solih gitu ya, orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerakannya. Insya Allah seperti itu. Mungkin Kak Hafid buat edisi kali ini mungkin ada tambahan dari Kak Hafid. Kenapa menarik mungkin ya APH begitu.
ketika tadi di poin ketiga yaitu harus diisi oleh orang-orang ketika nanti begitu ya, karena harapannya rohis sekarang pemimpin saat ini dan masa depan begitu ya, yang saya tangkap begitu ya. Jadi mungkin di rohis itu memang tidak hanya background Islami begitu ya, sudah ada passion, sudah ada ke bidangnya ya, misalkan minat bakatnya. sudah minatnya begitu, misalkan APH tadi ngomong hukum segala macam, misalkan atau apa sudah bidangnya. Jadi setelah lulusannya itu selain mendalami bidangnya juga sudah tertanam begitu keislamannya, mungkin seperti itu ya APH ya. Jadi iya betul ya, kalau dia misalnya jadi pengusaha, dia jadi pengusaha yang solih gitu ya, yang dermawan, yang tidak pelit, yang sangat memperhatikan karyawannya dan sebagainya gitu. Terus yang di masyarakat gitu ya, membentuk LSM atau yayasan yang membantu masyarakat misalnya di bidang lingkungan untuk masalah sampah gitu ya. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, ketika dia sudah ikut rohis, insya Allah akan terbawa kebaikan-kebaikan dirinya, seperti itu Kak Hafid. ya, kalau bahasa Islaminya sudah tersibgoh ya, tersibgoh itu Ya. sudah tertancap, tertanam begitu ya. Tercelup. Itulah pentingnya kita masuk rohis ya. Kenapa sih harus rohis? Insya Allah begitu ya. Di rohis selain mengisi rohani juga mengisi tadi ya untuk persiapan kita menjadi pemimpin tentunya. Begitu APH ya? Betul. Masya Allah, luar biasa, mantap ya, keren ya. Insya Allah di rohis ini menempa diri kita menjadi pribadi muslim yang tentunya berprestasi atau pribadi berprestasi berakhlakul karimah. Begitu ya APH ya mungkin ya. Jadi kenapa kita harus masuk rohis begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Dahsyat sekali begitu ya. Tadi 3 poin penting yang wajib kita ketahui, yang belum diketahui mungkin oleh teman-teman sahabat rohis begitu, bahwa di rohis ini sangat luar biasa begitu ya penempaan pribadinya. Begitu mungkin ya APH ya. Masya Allah, Masya Allah. Siap, cukup. Ada sedikit closing statement begitu, pamungkas kata-kata yang gitu ya, bisa membuat sahabat-sahabat rohis lebih bersemangat lagi begitu, dan yang belum masuk rohis ingin masuk rohis, ingin sekali begitu masuk rohis, mungkin begitu APH. Ya, jadi ini ada sebuah patah Arab. Ini terkait yang pertama tadi ya, prinsip pertama atau poin pertama. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di masa tua bagaikan menulis di atas air gitu. Jadi mungkin kita belajar di waktu kecil gitu ya, belajar Islam, belajar untuk mengaji dan sebagainya, itu akan tahan lama gitu ya, karena kita mengukirnya di atas batu. Kalau belajar di masa tua tuh ya mungkin belajar bisa terus lupa lagi gitu. Jadi makanya dari sekarang coba kita ikut rohis gitu ya, kan insya Allah bakal banyak kebaikan yang akan kita dapatkan insya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Betul sekali APH, Masya Allah ya. Kata-kata pamungkasnya Masya Allah, luar biasa. Terima kasih kepada APH yang sudah meluangkan waktunya di ngobrol bareng Rohis Talk, Rohis Check 1, 2, 3, 4 yang Masya Allah luar biasa. Ya, kita di pertemuan ketiga ini ya membahas tentang kenapa rohis, dan mungkin teman-teman sudah terjawab dengan 3 poin tadi yang dijelaskan oleh KPH. Mudah-mudahan menjadikan semangat teman-teman yang sedang berjuang di rohis dan yang ingin mengetahui rohis lebih dalam. Yuk mari kita gabung, tentunya di rohis banyak kebaikan-kebaikan yang didapat. Terima kasih APH, sekali lagi kami ucapkan. Saya pribadi ya mohon maaf dan mohon undur diri. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar, astagfirullahaladzim, dan penutup majlis subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat Rohis, ketemu lagi, berjumpa lagi di lain kesempatan di Rohis Talk berikutnya. Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.